baik juga pertemuan antara ibu dan anak gitu. Dan juga Tante juga berterima kasih banyak katanya ke Mas Arief. Mungkin respon Mas Arief. Enggak, saya cuma menghormati anak saya. Saya nggak punya respon apa-apa. Terus saya memang baik, baik untuk anak-anak saya. Cuma saya menjaga perasaan anak saya karena ya anak saya tuh sempat yang tanya sama teman saya, kan gue ada di sana bawa anaknya juga, anaknya teman-teman saya, apa anak saya juga gitu loh. Itu sih apa marah nggak? Apa marah? Karena saya memberikan action, reaction, ya reaksi yang pada porsinya. Yang penting anak-anak tahu kalau saya itu bukannya marah sih saya, tidak apa-apa, dan itu tidak apa-apa buat mereka, itu mereka udah lega sekali gitu loh. Saya bilang itu makanya saya bilang udah terima, udah sambungnya udah selesai, udah bilang terima kasih segala macam, enjoy sama hadiahnya segala macam. Saya nggak tahu hadiahnya apa, tahu salah berantakan atau tahu apa yang mau dari ini dan bersihin. Jadi udah anak-anak, yang penting anak-anak perasaannya tenang. Saya tidak nunjukin apa yang sebenarnya yang saya rasakan, itu udah cukup saya rasa. Karena selanjutnya ya sebenarnya saya secara personal juga saya nggak terima. Oke, tapi semakin kesini mungkin menjadi lebih udah lebih tenang mungkin Mas Arief, atau mungkin memang karena kita tahu juga dari awal juga kepentingan Mas Arief membahagia anak-anak. Iya, kepentingannya sama, berdua itu membahagiakan anak-anak, tapi pada posisinya masing-masing. Saya posisi sekarang anak-anak mau sama saya misalnya kan. Ya. Dan jangan dibilang ibunya nggak pernah bertemu anak-anak, kayak seolah-olah kemarin pertemuan pertama. Loh, itu sebelum libur Idul Fitri aja udah ketemu, udah kasih baju lebaran kan, semua udah ketemuan, selalu bebas kok. Memang kondisinya kan, situasinya, tempat bertemunya itu kan yang menentukan juga dia, bukan saya. Gitu, yang harus dipahami, dia nggak mungkin menentukan titik pertemuan itu di rumah saya, udah pasti tidak mungkin. Makanya kejadian kemarin itu tanggal kemarin, iya 25 kemarin itu ya surprise buat saya loh, karena kan dia paham lah, harusnya paham, harusnya menjaga perasaan anak-anak dan orang yang di rumah. Saya takut ada kejadian apa-apa dengan anak-anak yang kita nggak bisa, sayanya nggak apa-apa. Terus keluarga saya yang terdampak, kan dia tahu orang-orangnya siapa yang terdampak, gitu loh. Jadi situasi itu sebenarnya tidak selamanya juga seharusnya benar. Bisa diatur sama anak-anaknya sehingga anak-anak bisa ngatur ke dalam rumah. Misalnya ke saya, Pak, mohon izin. Tapi kan ternyata seorang ya ibunya anak-anak yang sudah paham melihat anak-anak, enggak juga. Sebenarnya anak-anak bisa diarahkan, kita izin atau apa dengan waktu-waktu yang lebih baik. Banyak angkot tempat saya ya waktu sekarang ditutup dipager-pagerin karena sengketa, tapi masih ada tempat, ada taman atau apa yang bikin mereka lebih luas. Dan kami orang rumah lebih siap. Masalahnya kami orang rumah nggak siap saat itu. Cuma ya alhamdulillah mungkin masih harinya masih baik, semuanya masih baik ya. Udah penting keadaannya baik. Berarti jadi sering bertemu juga. Iya, dengan titik pertemuannya di sekolah, dengan titik pertemuannya dia mau. Berarti next juga memang sudah ada jadwalnya. Iya, dia rajin kok ketemu anak-anaknya, kadang-kadang seminggu sekali, udah minimum gitu. Berarti sering. Dan kalau komunikasi akan bertemu dengan Mas Arief lewat anak-anak saja atau Mana mungkin mau komunikasi sama saya lah. Ya ada apa kan dekat dia. Dan kalau dilihat orang aneh, harus kalau saya tak terbuka ya, nggak usah ada talak tiga, ada buka mahrumnya juga. Jadi nggak bisa sembarangan seorang diri membuka mahrumnya datang, apalagi anak-anak kan lingkungannya yang saya bangun, sekolahnya juga sekolah muslim kayak gitu ya, turut mendidik lah. Mendidik itu nggak harus jarak dekat, kalau dari jarak jauh juga bisa mendidik dengan kita ya, misalnya action yang patut itu kan masuk juga. langsung tahu anaknya Mas Arief udah ABG. Iya, serem. Saya bilang, Bang, nah buru-buru gede sama Bang. Kita suaranya belum pecah ya, belum telinga. Suaranya belum pecah ya, suaranya masih suara anak-anak. Saya lihat, oh ya, belum. Bang, jangan cepet-cepet
Jadi bangga anak-anak aja lucu. Ada tertekankah sebagai seorang ayah? Ya, wajar seorang ayah seluruh dunia. Saya merasakan sekarang punya anak yang tangga, teenager, yang udah punya egonya sendiri, so taunya sendiri. Yang dulu saya bikin kesalahan, semoga dia tidak melakukan gitu, tapi kayaknya dia mau melakukan, jadi serem juga, jadi menasehati dan segala macam. Tapi pola pendidikan saya adalah saya lebih ke bebas, hanya saja ditekankan ke tanggung jawab. Umur mereka kan belum kontak, harus membedakan apa itu kewajiban sama tanggung jawab. Ada hal-hal yang dia harus paham tanggung jawab seperti apa, kewajiban untuk menegakkan sebuah tanggung jawab itu tanggung jawab ini punya bapaknya di kamar mereka, dan mereka udah teritorial ya, udah kamar, udah masing-masing udah punya kamar, udah teritori sendiri. Mana tanggung jawabnya yang bisa saya lihat, saya juga lihat kayak gitu, lebih tanggung jawab, kewajibannya mana yang harus dijalankan, jadi seperti itu. Saya bebas kayak belajar simpel aja belajar. Kamu dikasih guru les atau segala macam yang bisa memasukin pelajaran itu otak diri kamu sendiri, yang pernah ngajar di sekolah. Iya. Ya, sekarang tinggal mau atau tidak mau. Kemauan itu juga digiring gitu, dan punya kemauan yang positif.